Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim, allimna wa ya mufahima Sulaiman, fahimna wa ya musabbir Ayyub, sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata, atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang layak mendapatkan segala bentuk pujian dan segala bentuk rasa syukur. Kemudian selawat beserta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah, yang telah memperhatikan hambanya, memperhatikan umatnya, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala aturannya melalui perantara Al-Quranul Karim yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita patut bersyukur pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali, kita masih mendapatkan atau merasakan salah satu kenikmatan yang paling agung, salah satu bentuk rasa kasih sayang Allah yang paling besar, rahmatnya Allah, yaitu melalui tadarus Al-Quran atau melalui pengajaran Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah, salah satu sifat Allah, yaitu Sang Maha Pemberi kasih sayang. Dan di antara kasih sayangnya yang paling utama adalah 'allamal Quran. Di antara nikmat Allah, kasih sayang Allah yang paling utama adalah 'allamal Quran, sehingga disebutkan pertama atau berdampingan setelah sifat Ar-Rahman di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, kemudian 'allamal Quran, kemudian baru khalaqal insan, penciptaan manusia, penciptaan kita semua. Kemudian baru 'allamahul bayan dan seterusnya banyak nikmat. Tapi yang paling utama yaitu 'allamal Quran atau nikmat Al-Quran. Sehingga wajib kita syukuri karena ini adalah nikmat yang paling luar biasa. Tiada bandingannya. Bukan nikmat harta tidak sebanding dengan nikmat harta maupun nikmat lainnya. Baik. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mentadarusi surat Al-Humazah. Yang mana di surat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya ataupun betapa buruknya, betapa besarnya bahaya dari sifat humazah dan lumazah. Sifat menghina orang, mencaci maki orang, merendahkan orang. Sifat tersebut biasanya diawali ataupun diiringi dengan karakteristik atau sifat yang lain, yaitu mengumpulkan harta, suka menghitung-hitungnya, dan juga menganggap harta itu segalanya. Mungkin kita sekilas melihat ada orang yang punya harta banyak, dikumpulkan harta itu. Kemudian dia punya kuasa
Dia sangka mungkin dengan harta itu bisa berbuat seenaknya. Sehingga dia akhirnya mungkin menghina orang, mencaci maki orang. Mungkin kita bisa lihat hal-hal ataupun kasus-kasus tersebut di sekitar kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jauh ataupun orang-orang yang terhindar dari sifat-sifat tersebut. Relate sama yang terjadi sekarang mungkin, Ustaz. Mungkin sekali. Kita lihat harta yang mereka kumpulkan, kan? Dalam sekejap habis atau dijarah atau lain sebagainya. Itu karena apa? Karena apa yang dia perbuat. Mungkin hanya sekedar melalui kata-kata yang tidak bisa. Tidak kata-kata atau dua kata, tiga kata, empat kata, atau beberapa kata yang terucap, tapi isinya adalah bisa jadi penghinaan. Humazah lumazah. Setelah kita lihat kenapa atau mereka bisa mengeluarkan kata-kata itu. Oh, ternyata bisa jadi banyak sekali harta yang dia simpan ternyata. Baik, ala kulihal itu segelintir mungkin ataupun sebagian contoh yang kita lihat langsung barangkali. Kemudian Allah di ayat selanjutnya, kalla layumbadanna fil hutamah. Nah, di sini Allah benar-benar memperingatkan bahkan mengancam kita akan dilemparkan dengan keras, dengan cepat. Nah, tidak dengan lembut sama sekali. Tidak dengan disuruh, tidak dengan terjatuh sendiri, tapi dilemparkan benar-benar keras. Nah, kemana ke Al-Hutamah? Kemudian di ayat selanjutnya yang akan kita tadarusi yaitu ayat 5 dan 6 ya. Itu kan. Wa ma adra kamal hutamah. Nah, kalau tadi berupa ancaman ya, ancaman akan dilemparkan ke hutamah. Kalau di sini wa ma adra kamal hutamah. Nah, apa jenis ayat ini? Bentuknya seperti apa? Apakah ini larangan, pertanyaan, atau ancaman? Coba kita lihat baik-baik. Silakan jawab di kolom chat ya. Wama adro kamal hutomah. Nah, ini bentuk apa ini? Kalau dilihat-lihat, pertanyaankah, pernyataankah, atau ancaman? Kalau tadi ancaman ya sebelumnya, kalla layumbuzanna fil hutomah. Nah, atau ini kalau ayat ini apa? Wama adro kamal hutomah. Uslubnya apalah istilahnya? Ancaman, di sini jawabnya ancaman. Pernyataan, pertanyaan. Nah, baik. Pertanyaan yang berisi ancaman. Masya Allah. Nah, baik, barakallahu fiik. Pertanyaan dan ancaman. Nah, secara umum, secara nampak ini adalah pertanyaan. Tapi apakah pertanyaan biasa? Tentu pertanyaan tidak biasa. Nah, gak mungkin Allah bertanya dengan pertanyaan biasa, pertanyaan yang memang seolah kita sebagai sebagai orang yang tidak tahu nanya, bukan itu. Tapi jelas ini pertanyaan ya, bukan pertanyaan biasa dari Allah. Hati-hati. Kemudian di ayat yang ke-6, isinya apa? Tadi pertanyaan, terus ayat ke-6, narullahil muqadah. Nah, ayat yang ke-6 apa? Bentuknya pertanyaan lagi kah? Atau jawabankah? Atau pernyataankah? Penjelasan, pernyataan. Masya Allah. Jawaban. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berupa jawaban. Masya Allah. Nah, jadi secara zahir, secara singkat, ada pertanyaan, kemudian Allah sendiri yang menjawab. Gitu kan. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jawaban narullahil muqadah. Apa itu hutamah? Narullahi al-muqadah. Nah, baik. Berbicara tentang hutomah atau berbicara tentang neraka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang kita ketahui, yang antum ketahui, apa yang antum ketahui? Cara penyiksaan di neraka itu seperti apa saja kira-kira? Kita berbicara tentang neraka. Cara penyiksaan yang ada di neraka itu seperti apa aja kira-kira? Apakah beda-beda? Apakah sama? Nah, dihancurkan, ada yang dihancurkan ya, terus menerus. Nah, cara penyiksaan di neraka itu seperti apa kira-kira? Terus menerus dihancurkan di sini. Baik, dihancurkan. Nah, pasal ditusuk, dibakar dengan api yang sangat panas. Dibakar. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berarti berarti neraka itu beda ya, beda-beda ya, gitu kan. Beda-beda ya. Dilihat dari siksaannya mungkin beda-beda. Neraka itu beda-beda ya. Nah, nggak sama. Nah, tergantung hukumannya dan juga apa perbuatannya tentunya. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik. Nah, kira-kira kebanyakan para peserta, ibu-ibu, bapak, eh, sudah pernah ataupun sudahkah mencari tahu tentang neraka? Ibu, bapak sudah mencari tahu tentang neraka? Nah, sudah tahu kira-kira mudah-mudahan ataupun sudah mencari tahu tentang atau berkenalan atau mengulik informasi tentang neraka. Seperti apa sih neraka itu? Bagaimana sih neraka itu? Nah, tentunya itu tujuannya untuk menguatkan iman kita ya. Menguatkan iman kita tentang betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya neraka. Baik. Jadi hari ini kita tentunya berbicara atau bertadarus tentang neraka, tentang hutomah lebih tepatnya lagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Nah, itu tadi sebagai awalan ya, pembuka kita tentang tadarus kita hari ini. Sekali lagi, ayatnya adalah wama adraka mal hutamah. Kata Allah, wama adraka mal hutamah. Kemudian jelaskan lagi, narullahi al-muqadah. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, Masya Allah, banyak ayat-ayat yang menerangkan. Baik. Banyak ayat-ayat dan juga kita juga, Masya Allah, satu persatu kita pelajari itu. Baik, barakallahu fikum. Tapi itulah tadi sebagai pembuka saja mengawali majelis kita pada malam hari ini. Selanjutnya insya Allah mari kita sama-sama meniatkan diri kita untuk bertadarus, menimba ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, yang akan menjelaskan materi ayat yang kelima dan keenam insya Allah. Kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, kami silakan. Dokter, mawjud? Nah, Ayo, tamam. Tafadhal, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma rabbana allimna al-Qur'ana wal bayan. Allahumma yassir al-Qur'ana bilisanina ونزله في قلوبنا يا رب العالمين اللهم آمين. Ustadz Agus dan para asatidz di Markas Tadarus, para tutor yang terhormati Allah Subhanahu wa taala.
para peserta tadarus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semua tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada hamba Allah, kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Semoga kita ini menjadi hamba-hambanya yang berterima kasih kepada Allah pertama, kemudian berterima kasih juga kepada hamba-hamba Allah. Baik, selanjutnya yang kedua adalah salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas ayat kelima sekaligus keenam insya Allah, eh, karena berkaitan kelima dan keenam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberkahi pelajaran kita hari ini. Bismillah. Sebelum kita memulai, mari kita simak tilawah ayat 5 dan 6 yang akan dibacakan oleh Ustadz Agus Mujib. Nah, tafadhal Ustaz. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. Nah, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Syukur Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu wa ma adraka wa ma adraka mal hutamah. Ya, di sini Allah berfirman wa ma adraka mal hutamah. Kalau kita sambung wa ma adraka mal hutamah. Baik. Artinya wama adraka, wama dan wa dan ma apa adraka apa yang engkau ketahui atau yang membuatmu mengetahui tentang ma tentang al-hutamah tentang hutamah itu apa yang engkau ketahui atau seberapa luas pengetahuanmu tentang al-hutamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa hutamah itu adalah narullahil muqadah. Hutamah adalah api Allah yang menyala-nyala. Muqadah, hutamah adalah api Allah yang menyala-nyala. Sudah jelas artinya insya Allah. Sekarang kita akan mempelajari dengan izin Allah ayat ini kata per kata. Kita ambil hikmah insya Allah dari kata per kata yang Allah sampaikan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang pertama Allah berfirman, "Wama adraka." Wama adraka. Apakah yang engkau ketahui? Baik. Apa yang engkau ketahui ini pertanyaan atau bukan? Ya, tanya dulu. Wama adraka. Apakah yang engkau ketahui? Ini pertanyaan atau bukan? Silakan dijawab. Baik, ini pertanyaan. Wama adraka pertanyaan. Baik. Umumnya, umumnya
pertanyaan itu ketika kita bertanya, kita ingin meminta informasi. Bertanya tentang A, kita ingin mengetahui berita tentang A. Itu umumnya pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, wama adraka. Siapa yang bertanya di sini? Siapa yang bertanya di sini? Wama adraka. Allah. Allah bertanya kepada siapa? Wama adraka. Kepada siapa Allah bertanya? Allah bertanya kepada apa yang engkau ketahui wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama adraka. Apakah yang engkau ketahui wahai Muhammad? Mal hutamah, tentang hutamah itu. Baik. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaannya adalah apakah Allah ingin jawaban dari Nabi atau Allah tidak perlu jawaban? Pertanyaan ini adalah Allah ingin Nabi menjawabnya atau sebenarnya tidak perlu? Wa ma adraka. Jawabannya adalah tidak perlu. Allah tidak perlu jawaban karena pertanyaan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa ma adraka, apa yang membuatmu tahu atau apa seberapa pengetahuanmu wahai Muhammad? Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW bukan untuk ingin diberitahu, bukan untuk minta berita, bukan. Karena Allah Maha tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW belum tahu. Lantas apa tujuan pertanyaan ini? Wa ma adraka. Rasul ditanya oleh Allah, tapi tujuan pertanyaannya bukan untuk minta jawaban. Bukan untuk minta jawaban. Wa ma adraka. Pertanyaannya bukan untuk minta jawaban. Berarti apa tujuan pertanyaan ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi SAW? Wa ma adraka. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla kalla layumbadanna fil hutamah. Kata Allah, orang yang menghina, mengejek, mereka yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, mengangka bahwa hartanya adalah segala-galanya, bahkan bisa menghalanginya dari kematian. Orang yang seperti itu akan dilemparkan oleh Allah dengan lemparan yang hina ke dalam neraka Hutamah. Kemudian Allah bertanya, wahai Muhammad, tahukah engkau Hutamah? Nah, pertanyaan yang Allah sampaikan kepada Nabi bukan untuk meminta informasi. Tetapi apa tujuannya? Adalah Allah ingin menarik perhatian Nabi. Perhatikan. Ingin menarik perhatian dan ingin menjelaskan besarnya, ingin menjelaskan besarnya Hutamah. Ya, Allah ingin menjelaskan agungnya Hutamah, mengerikannya Hutamah, dahsyatnya Hutamah. Maka Allah bertanya kepada Nabi, "Wa ma adraka?" Apa yang kau ketahui? Apa yang kau ketahui? Pertanyaan wama adraka itu ketika Allah bertanya wama adraka, apa yang kau ketahui? Seberapa luas pengetahuanmu wahai Muhammad? Apabila Allah bertanya dengan kalimat itu, artinya Allah ingin membesarkan perkara yang ditanya. Allah ingin mengagungkan perkara yang ditanya. Bahwa ini saya akan jelaskan sesuatu yang besar gitu. Seperti dalam ayat lain, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Allah ingin menjelaskan bahwa Al-Haqqah itu perkara yang besar. Contoh lain, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka wahai Muhammad wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalau disambung wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah bertanya tentang pengetahuan Nabi Muhammad SAW mengenai Al-Qari'ah. Allah ingin
menjelaskan besarnya Al-Qari'ah, bahwa pengetahuanmu tidak akan sampai, tidak akan sempurna memahami apa itu Al-Qari'ah. Saya mau kasih tahu, Allah ingin memberitahu. Tapi sebelum Allah memberitahu, Allah memunculkan pertanyaan. Tujuan pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa perkara yang akan saya beritahu adalah perkara besar. Perkara yang akan saya beritahu adalah perkara yang engkau tidak akan mampu membayangkannya dan memikirkannya. Tidak akan mampu mengilustrasikannya. Saking besarnya. Wa ma adraka mal qari'ah di ayat yang lain. Wa ma adraka mal haqqah di ayat yang lain. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah engkau Muhammad apa itu haqqah? Tahukah engkau apa itu qari'ah? Tahukah engkau apa itu saqar? Neraka saqar. Di sini Allah bertanya, tahukah engkau apa itu hutamah? Maka pertanyaan wama adraka. Wama adraka adalah pertanyaan dari Allah kepada Nabi yang ditujukan untuk mengagungkan, membesarkan perkara yang akan dikabarkan. Bahwa perkara yang akan dikabarkan bukan perkara kecil, bukan perkara remeh, tapi perkara yang besar. Wama adraka. Apa perkara itu? Al-hutamah. Neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Wahai Muhammad, seberapa luas pengetahuanmu tentang neraka hutamah? Berarti Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan ini, Allah ingin membesarkan dahsyatnya hutamah. Seberapapun bayanganmu, wahai Muhammad, membayangkannya, engkau tidak akan mampu membayangkannya. Wa ma adraka mal hutamah. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membesarkan perkaranya, untuk mengagungkan perkara yang Allah tanya. Ya, seberapa mampu otak kita mencernanya, mengilustrasikannya, tidak akan mampu. Begitu ya. Baik, anak coba mengulangi. Jadi, pertanyaan wama adraka, seberapa luas pengetahuanmu? Apa yang engkau ketahui? Ini pertanyaan ini menunjukkan dahsyatnya perkara yang ditanya. Ya, menunjukkan apa? Wama adraka. Kalau ada pertanyaan wama adraka, menunjukkan apa? Menunjukkan dahsyatnya, besarnya perkara yang ditanya. Saking dahsyatnya, saking besarnya akal manusia, bayangan manusia, ilustrasi manusia. Bagaimana? Saking besarnya akal manusia, ilustrasi manusia, visualisasi manusia bagaimana? Wama adraka. Mampu atau tidak untuk membayangkannya? Mampu atau tidak untuk membayangkannya? Tidak mampu. Tidak mampu. Ya, jadi ini kaidah. Ya, betul. Dahsyatnya perkara yang ditanya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan wama adraka. Nah, seberapa luas pengetahuanmu tentang apa? Tentang apa? Wama adraka ma Lailatul Qadar. Allah ingin menjelaskan dahsyatnya apa? Wama adraka ma Lailatul Qadar. Ya, ayat itu. Allah sedang ingin menjelaskan dahsyatnya apa? Hebatnya apa? Lailatul Qadar. Bisa nggak dibayangkan keberkahannya, kebesarannya, keagungannya Lailatul Qadar? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak bisa. Makanya Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Begitulah juga pada ayat ini, wa ma adraka mal hutamah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan, wa ma adraka. Allah ingin menunjukkan dahsyatnya hutamah. Anda tidak akan bisa membayangkan hutamah. Hutamah adalah neraka. Neraka itu besar, seperti yang Ustadz Agus tadi sampaikan. Besar dan luas. Wallahu a'lam berapa luasnya. Dalamnya kita sudah tahu berapa dalamnya. Sudah tahu. Kalau batu dilempar,
Berapa tahun batu baru sampai? Hmm, 70 tahun. Batu dilempar, 70 tahun baru sampai dasarnya. Neraka itu luas, ya. Matahari masuk ke dalam neraka. Manusia-manusia yang masuk neraka, gigi gerahamnya, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud. Kilo gunung Uhud itu kilo gigi gerahamnya. Bapak Ibu bayangkan berapa besarnya sebuah ruang kosong, sebuah lubang kosong yang sangat terjal dalamnya, sangat luas, berisi api. Anda nggak tahu, nggak kebayang seberapa itu, Mas. Ya, jangan-jangan neraka seluas ruang angkasa ini. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Ya, itu kalau lihat ruang angkasa yang luas ini ruang angkasa di alam ini, alam untuk melihat itu bagi kita luas sekali, bagi Allah kecil itu. Ya, Eh, malaikat yang menarik neraka jahanam, berapa malaikat yang menarik neraka? Berapa jumlah ininya dulu? Berapa jumlah tali untuk menarik neraka? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Berapa jumlahnya neraka itu? Jumlah talinya 70.000. Setiap tali ada berapa? Setiap tali ada berapa malaikatnya? Setiap tali ada berapa malaikatnya? 70.000 tali. Setiap tali berapa? 70.000. 70.000 kali 70.000 itu jumlahnya berapa? 4,9 miliar yang mengangkat neraka. Coba itu, benar nggak? 4,9 miliar ditarik neraka oleh mereka. Yang narik siapa? Malaika. Antum tahu malaikat? Malaika itu, malaikat itu besar malaikat, makhluk langit. Apabila malaikat turun ke ruang angkasa itu isinya planet, kita tahu. Matahari, bintang, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Apabila malaikat turun ke ruang angkasa ini, itu semua benda-benda langit yang kecil tadi, benda-benda langit yang ada tadi yang kita sebutkan bintang, matahari, bulan, planet, bumi, dan lain sebagainya, semua itu di mata malaikat kecil di mata malaikat. Malaikat itu mengembangkan sayapnya, tertutup semua ufuk kanan dan kiri langit. Tertutup semua ufuk kanan kiri langit. Tertutup ya. Semua benda langit ketika dihempaskan dengan sayap malaikat selesai. Malaikat besar, makhluk langit. Lihat langit Allah SWT. Dan yang menarik neraka adalah malaikat. Dengan jumlah 70.000, yang jumlah 4,9 miliar malaikat. Makanya Anda nggak tahu seberapa besar neraka itu. Apa sebesar ruang angkasa ini? Mau masuk neraka sebesar ruang angkasa ini isinya api? Mau? Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi apa seluruh luar angkasa ini bisa jadi lebih besar dari ini. Satu malaikat aja selesai ruang angkasa dengan satu malaikat ketutup. Kita melihat ketutup. Besar sekali ini angkasa kita ini, bumi kita ini melayang-layang di ruang kosong angkasa. Seberapa besar neraka itu? Apakah ya Allah, seberapa besar ya Allah kau ciptakan neraka? Sebesar ruang angkasa atau lebih besar ya Allah? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah mengatakan 4,9 malaikat. Rasul mengatakan 4,9 miliar malaikat mentarik sebuah neraka, yaitu neraka jahanam, neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan wa ma adraka. Makanya kita tidak bisa bayangkan. Cuman kita bisa memahami besarnya. Dalamnya dalam 70 tahun.
batu baru sampai ke dasarnya. Besarnya besar, ditarik oleh 4,9 miliar malaikat. Sebesar apa Allah alam. Yang jelas antum lihat alam semesta ini sudah besar, langit besar dan Allah bisa menciptakan neraka. Allah alam. Apakah sebesar alam ruang kosong angkasa ini atau lebih besar dari situ? Allah alam. Bisa jadi lebih besar. Karena matahari akan masuk ke dalam neraka. Matahari disembah oleh manusia, dimasukkan ke dalam neraka. Bukan untuk diazab, untuk menghinakan mereka yang menyembah matahari. Dihinakan oleh Allah, lihat Tuhan yang kau sembah, yang kau anggap Tuhan, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi neraka itu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka. Kemudian al-hutamah. Hutamah kemarin kita sudah punya arti tambahan. Hutamah itu adalah neraka yang hutamah. Punya sifat apa? Punya sifat memecah. Kemarin sudah kita jelaskan. Pernahkah antum melihat api yang memecah di muka bumi ini? Bikin api yang besar, masukkan eh, satu ekor atau satu makhluk, tas pecah begitu. Pernah? Pernah melihat? Belum. Allah Allah mana belum pernah melihat ada ada api yang memecah, membakar ya, membakar. Kita beda, membakar itu beda dengan memecah. Hutamah punya sifat memecah. Jadi udah dari namanya saja sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana dia memecah. Dia membakar gas begitu. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Al-hutama allati tahtimu kulla syai. Begitu kata ulama, yang memecah segala sesuatu. Memecah kulitnya, memecah tulangnya, memecah dagingnya, memecah sampai kolbunya pecah. Sampai bagian terdalam dalam tubuh manusia dipecahkan oleh hutamah itu. Jadi nggak bisa kebayang bagaimana dahsyatnya api itu. Wama adraka. Maka Allah tanya, wama adraka. Allah ingin jelaskan dahsyatnya api tersebut, dahsyatnya sifat tersebut, sifat memecah. Apa itu? Bagaimana hutamah itu? Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan, hutamah itu adalah narullah. Allahu Akbar. Hutamah itu adalah narullah, apinya Allah. Narullah, apinya Allah. Allah, siapa Allah? Allahu Rabbul Alamin, yang menciptakan bumi dan seluruh planet yang ada di ruang angkasa yang kosong ini, menciptakan galaksi, menciptakan tata surya, menciptakan semuanya yang terbungkus dalam ruang angkasa dan langit satu, belum lagi langit dua. Antum bayangkan langit satu ditempelkan ke langit dua hanya seperti cincin, lingkaran cincin di tengah padang pasir. Langit yang besar ini yang antum lihat ini, kalau diletakkan oleh Allah dibandingkan dengan langit yang kedua bagaikan cincin di tengah padang pasir. Langit yang kedua dibandingkan dengan langit yang ketiga hanya cincin lingkaran di tengah padang pasir. Berarti ini alam ini melingkar sebenarnya, seperti bumi melingkar. Bumi pun kalau ditempelkan ke langit atas hanya bagaikan sebuah cincin bundar kecil yang tidak ada nilainya. Jadi Allah besar, agung menciptakan suatu makhluk yang besar yang kita lihat dengan mata kita. Langit yang besar itu. Kita melihat bumi besar, langit besar, matahari besar, semua besar. Allah yang maha besar, Rabbul Alamin, mencipta alam yang besar ini. Allah menciptakan neraka. Bagaimana neraka yang Allah buat? Antum jangan kira neraka yang Allah buat adalah lubang-lubang yang ada di bumi ini. Ada lubang yang luas di kawah, ada lembah yang luas yang terjal. Antum kira itu? Itu tidak ada apa-apanya. Bumi itu hanya titik kecil di dalam ruang angkasa ini, kaum muslimin. Bumi itu tidak perlu ditarik oleh 4,9 miliar malaikat. Bumi itu satu malaikat menyentilnya selesai. Jangan antum kira luasnya lembah yang pernah antum lihat. Seperti itu neraka. Jauh berlipat di atas itu. Sebab apa? Allah yang menciptakan. Allah. Sebab apinya, api yang diciptakan oleh Allah. Api Allah. Tempat api yang Allah bikin. Kita kemarin dulu pernah dalam surat Al-Hakumut Takatsur, kita pernah membaca ayat la tarawunnal jahim. Kata jahim. Jahim itu menunjukkan
neraka yang besar, api yang besar. Kita pernah saat itu menjelaskan tentang apinya Namrud. Bagaimana Namrud menyalakan api? Besar. Apinya Namrud besar. Dibuat tinggi sekali apinya itu. Nggak tanggung-tanggung. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dinaikkan ke dalam satu alat pelempar Maryam. Ya, dilempar dengan alat tersebut. Atau dalam riwayat lain, dinaikkan ke sebuah bangunan, baru dilempar ke dalam api tersebut. Saking besarnya, Allah menyebutnya fa'alquhu fil jahim. Allah menyebut api, api Namrud, jahim, api yang besar. Tapi itu apinya Namrud besar, tapi buatan Namrud. Siapalah Namrud? Siapalah Namrud itu? Manusia. Seberapa besarnya Namrud? Segitulah apinya. Tapi kalau api yang menyalahkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Antum bayangkan bagaimana besarnya api itu. Bayangkan malaikat yang menariknya. Bayangkan yang akan masuk ke dalamnya. Manusianya begitu besar. Satu orang kafir giginya seperti sebesar gigi rahamnya sebesar gunung Uhud. Satu orang. Malah matahari masuk ke dalamnya. Makanya Anda berpikir, ya Allah, seberapa besar neraka jahanammu ya Allah. Apakah sebesar alam angkasa ini atau lebih besar darinya ya Allah? Sampai seluruh makhluk yang kau murkai masuk ke dalamnya ya Allah. Seberapa besar? Neraka ditanya sudah penuh belum? Halim talat. Fataqulu hal mim mazid. Belum ya Allah, tidak penuh. Terus masih banyak tempat kosong. La haula wala quwata illa billah. Narullah. Kenapa sebesar itu? Karena dia adalah narullah. Yang membuatnya adalah Allah. Dan yang lebih dahsyat lagi, Allah membuatnya dengan sifat ghadabnya, dengan sifat murka dan marahnya. Ya, kalau seseorang menyalakan api untuk masak, maka api yang dinyalakan dengan kadar untuk masak. Kalau seseorang menyalakan api untuk penerangan, maka dinyalakan sekedar untuk penerangan. Tapi kalau seseorang walillahil matsalul a'la, Allah Maha Tinggi. Tapi kalau manusia menyalakan api untuk mengadab, maka orang itu akan menyalakan api dengan besar, diberikan bahan bakarnya, diusahakan supaya api itu tidak mati, kan begitu. Jangan sampai yang dibakar belum selesai, belum mati, belum habis tubuhnya, mati duluan apinya. Disiapkan api yang besar. Apabila turun hujan, apabila ada angin, apabila ada air, api ini tetap menyala. Begitu. Karena untuk mengadab. Di dalam Al-Quran ada dua kisah orang yang menggunakan api untuk mengazab. Satu adalah Namrud, satu lagi adalah raja di zaman Ashabul Ukhdud. Raja yang kafir, yang mengaku Tuhan, dia hidup di zaman pemuda Ukhdud. Dia bikin sebuah lubang yang besar, ya, dibuat sebuah parit yang besar, kemudian dibakar, kemudian dilemparkan manusia ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa besar seperti itu? Karena niatnya untuk mengadab, ya, untuk mengadab. Jadi kalau api itu untuk mengadab, maka dibuat besar oleh manusia. Manusia. Sekarang antum lihat Allah, narullah. Allah yang membuatnya. Dan Allah buat untuk mengadab. Dan Allah membuatnya dengan marahnya, dengan ghadabnya, dengan sifat murkanya. Antum bayangin bagaimana neraka itu. Bayangin. Manusia saja membuat, Namrud membuat, Raja Ukhdud membuat seperti itu. Al-Quran menceritakan tentang besarnya api itu di atas muka bumi ini. Karena untuk mengazab. Bagaimana jika Allah yang menciptakannya untuk mengazab? Narullah, apinya Allah. Al-Muqadah. Muqadah. Muqadah itu artinya selalu dinyalakan. Dia objek, selalu dinyalakan. Selalu dinyalakan. Selalu dinyalakan. Begitu. Selalu nyala. Muqadah. Tidak akan pernah padam. Tidak bisa padam. Muqadatun.
Musta'alun, musta'alatun, maf'ul, selalu nyala. Itu bayangin, apinya Namrud padam, Nabi Ibrahim selamat, apinya padam. Apinya Ashabul Ukhdud padam. Memang yang dibakar semua mati, tapi padam. Sedangkan api Allah Subhanahu wa taala muqadah, muqadah, yaitu terus nyala. Mutajaddidatul isti'al, artinya terus akan menyala, terus akan menyala. Bahkan kata ulama, karena namanya muqadah, terus Allah nyalakan, sifatnya menyala, tidak punya sifat mati begitu. Kata ulama, kata ulama sampai dia tidak perlu bahan bakar. Karena sifatnya tidak punya sifat mati. Sedangkan api yang di dunia punya sifat mati. Ini api yang di neraka, narullah, tidak punya sifat mati. Dia akan terus menyala. Bahkan kata ulama tadi, sampai tanpa bara pun dia akan terus menyala. Karena tidak punya sifat mati. Tanpa gas, tanpa kayu bakar, tanpa arang, dia akan terus menyala. Karena Allah sifatkan muqadah. Api yang tidak punya sifat mati. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Narullah, apinya Allah, bukan apinya manusia. Di dunia kita menyalakan api, punya Allah api itu. Tapi kita yang menyalakan, kita yang mengatur suhu besarnya. Manusia, seberapalah manusia. Tapi ini punya Allah. Allah langsung yang menyalakan. Allah langsung yang menciptakannya. Maka diciptakan oleh Allah muqadah. Tidak pernah punya sifat mati dari kata muqadah itu. Terus menyala. Dan bagaimana jika manusia dimasukkan? Ya, dalam ayat lain ada tambahan penjelasan. Jika manusia dimasukkan, maka dia semakin menggelegar. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Jika dimasukkan, makin menggelegar. Masuk lagi makin menggelegar. Allahu Akbar. Karena manusia menambah panas, menambah dahsyat luapan api neraka. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini ayat nggak main-main. Semoga Allah maafkan ana, maafkan kita. Hati-hati dengan humazah yang selalu menghina, lumazah selalu merendahkan dengan niat benar-benar menjatuhkan, bukan niat baik. Kemudian hati-hati dengan mengumpulkan uang, menghitung-hitungkan uang, dan hati-hati dengan salah persangka terhadap uang. Karena ini bahaya. Ini bisa menjauhkan kita dari Allah dan dari akhirat. Diancam oleh Allah Azza wa Jal dengan neraka hutamah, yaitu neraka yang Allah siapkan. Neraka yang Allah ciptakan dengan marah dan murkanya. Neraka yang tidak punya sifat mati. Yang membakar manusia, memecahkan manusia. Dan setiap kali manusia dimasukkan, lahapannya semakin besar. Semoga Allah masukkan pada kita keyakinan yang dalam mengenai dahsyatnya neraka ini. Dan Allah hadirkan dalam hati kita rasa takut terhadap neraka. Sehingga kita senantiasa menjauhi yang haram, berusaha menjauhkan neraka Allah Azza wa Jalla, menjauhkan larangan Allah, dan berharap bebas dari neraka dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, dengan mengerti, bukan dengan ikut-ikutan saja. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Syukran. Tafadhal Ustaz Agus. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan materi surat Al-Humazah ayat 5 dan 6-nya. Kemudian para ikhwas sekalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, insyaallah kita memasuki sesi breakout room ya. Di sini kebetulan Ustaz Faiz berhalang hadis karena beliau sakit. Kemudian juga eh, Ustadz Amin berhalangan juga untuk hadir. Jadi di sini ada Ustadzah Wardah, ada Ustadzah Hanifah, ada Ustadzah Mega, dan juga ada Ana sendiri. Silakan menyesuaikan ya, menyesuaikan di tutor yang ada. Silakan memasuki breakout room. Tafadholu, silakan.
Kan masing-masing peserta bisa memasuki breakout room ya, yang sudah ada. Oh, belum ada. Bentar, bentar. Kalau di Ana sudah nampak ya. Yang lain, oh iya sudah mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eh, para jamaah peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah kembali ke ruangan utama. Mungkin tadi ada beberapa diskusi yang terputus, ya mohon maaf, karena lagi-lagi memang waktu kita batasi. Eh, baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, sebagai informasi, Dr. Rahmat mohon izin karena ada eh, meeting ya, ijtima dengan pihak ataupun dengan para masyayikh. Jadi di penghujung majelis kita pada malam hari ini tentunya eh, sesuatu yang sudah kita tadarusi tadi, tentunya kita yakini ya, kita yakini bahwasanya hal-hal tersebut benar adanya. Nah, ini termasuk perkara-perkara goib yang harus kita yakini. Nah, neraka itu sekali lagi perkara-perkara goib yang harus kita yakini. Karena ciri-ciri orang yang beriman adalah atau bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan? Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu kan. Kan? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang memani hal-hal gaib termasuk neraka. Jadi kita pastikan, kita yakini bahwasanya neraka itu ada. Neraka itu ada buat siapa? Buat orang-orang yang layak masuk ke dalamnya. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Allah sudah larang, sebenarnya Allah sudah ancam, tapi mereka melakukan itu semua terus-menerus, tidak bertobat. Jadi di sanalah tempatnya, gitu kan. Jadi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jauhkan dari neraka tersebut. Minta ampunan akan jauhkan dari al-hutamah, atau jauhkan dari sifat-sifat yang menyebabkan kita memasuki hutamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Gitu kan. Baik, mungkin itu saja sebagai uh, penutup di majelis kita pada malam hari ini. Sekali lagi, salah satu amalan agar kita terus istiqomah atau berusaha istiqomah memperbaiki diri kita adalah apa? Ingat akan akhirat. Kita terus mengingat akhirat, mengingat akhirat. Dan karena sekali lagi penghujung kita adalah akhirat. Ingatlah terus akhirat, ingatlah terus akhirat. Gitu. Karena dengan ingat akhirat, mempelajari ilmu tentang akhirat, tentunya kita bisa tahu, faham apa yang lebih penting dari apa yang kita punya di dunia ini. Betapa kecilnya sesuatu yang kita punya di dunia ini dibandingkan akhirat. Mari kita sama-sama terus istiqomah mengingat akhirat dan mempelajari ilmu akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari akhirat dan mengingat akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.